Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, dan teman-teman operator sekolah yang tetap semangat dan harus selalu semangat dalam mengerjakan pekerjaannya sebagai operator sekolah. Semoga Allah mudahkan rezekinya dan Allah selalu sehatkan. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauzi. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Baik teman-teman, kembali lagi dengan channel saya. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan OSN ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah membahas tentang cara menggunakan dan mengerjakan soal di aplikasi OSN SD dan SMP 2024. Di video ini saya mengambil potongan video dari sosialisasi OSN yang kemarin ya teman-teman, tanggal 24 Februari. Nah, untuk video kali ini saya akan membuatkannya secara langsung. Saya akan mengambil dari panduan yang ini ya teman-teman. Saya akan jelaskan secara rinci detail agar teman-teman bisa masuk ke aplikasinya. Oke, teman-teman juga bisa nanti lihat video saya yang lainnya. Ini cara downloadnya, download dan install aplikasi OSN, info-info terbarunya. Ya, ini cara mendapatkan email dan password peserta OSN, cara sinkron dan yang lainnya. Teman-teman bisa dilihat di YouTube saya teman-teman, atau bisa masuk ke playlist saya teman-teman. Nah, yang ini yang tentang OSN ya teman-teman. Nah, yang ini sudah saya bahas semua dari pendaftaran sampai kemarin cara menggunakan aplikasi OSN. Oke, kita masuk ke panduan yang ini ya teman-teman, yang PDF. Oke, di sini panduan aplikasi mobil OSN jenjang SD dan SMP. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini, teman-teman silahkan download dulu di smartphone teman-teman, di Play Store, di download, setelah itu diinstal. Download dan installnya mudah ya teman-teman. Insya Allah teman-teman bisa untuk download dan installnya. Oke, ini halaman awal ya teman-teman, ketika teman-teman sudah menginstal aplikasi OSN-nya. Pada halaman login, peserta wajib memasukkan NISN dan password. Ketika memasukkan NISN, pastikan tidak ada spasi yang terbawa. Oke, ini ada 4 masalah ketika teman-teman tidak bisa masuk. Oke, sebelum itu saya akan membahas dulu yang ini ya teman-teman. Nomor 1, jika muncul pesan NISN tidak terdaftar, sekolah membuatkan akun peserta pada menu pengaturan akun web OSN. Oke teman-teman, silahkan dibuka nih web OSN-nya. Di sini webnya. Untuk ini untuk SMP, kalau SD tinggal diganti aja SMP-nya menjadi SD. Oke teman-teman, ketika masuk silahkan teman-teman masuk ke OSN terus kabupaten. Nah teman-teman, udah saya buatkan juga video sebelumnya. Teman-teman, ini langkah pertama setelah finalisasi, teman-teman harus sinkron dulu peserta dari Poltar. Tapi infonya untuk sinkron ini sudah ditutup ya teman-teman, kemarin tanggal 9 Maret. Silahkan teman-teman yang belum sinkron coba hubungi narahubungnya untuk bisa diakses kembali untuk menu sinkronnya. Untuk bisa peserta didik teman-teman bisa mengikuti OSN tahun ini. Kalau memang tidak bisa dibuka, ya mohon maaf teman-teman, ikuti OSN di tahun depan kembali. Nah teman-teman, kalau teman-teman sudah sinkron dan sudah ada nama peserta OSN-nya di sini, teman-teman sudah aman. Nah kalau sudah, teman-teman langsung ke pengaturan akun ya teman-teman. Nah di pengaturan akun ini teman-teman untuk mendapatkan password email dan passwordnya teman-teman. Nah teman-teman, kalau di sini teman-teman masih kosong, silakan teman-teman klik generate peserta, pilih kabupaten. Nah setelah sudah dipilih, nanti otomatis nanti ada file Excel yang akan di-download secara otomatis. Langsung nanti masuk ke menu download. Nah di sini nanti ada nama-namanya. Nah itu cara mendapatkan email dan password. Nah di Excelnya itu saya buka dulu ya Excelnya teman-teman. Nah ini teman-teman file Excelnya. Di sini ada namanya, NISN, sekolah, bidang, lomba, wilayah. Nah ini passwordnya. Oke, itu ya teman-teman cara mendapatkan email dan passwordnya. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke webnya. Teman-teman ketika sudah mendownload nih Excelnya udah dapat. Nah teman-teman ketika klik lagi generate, terus pilih kabupaten dan generate. Nah teman-teman nanti akan mendownload file Excel yang terbaru. Nah
nanti passwordnya akan berubah ya teman-teman, tidak akan sama passwordnya yang sebelumnya. Makanya generate-nya hanya sekali saja, tidak perlu berkali-kali, karena kalau berkali-kali nanti passwordnya akan berubah lagi. Oke, itu ya teman-teman, cara mendapatkan email dan password OSN 2024. Semoga dimengerti ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke panduannya. Nah, jika muncul pesan password salah, peserta dapat mereka ketikkan dengan jika ikon mata. Nah, diklik ya teman-teman, mungkin ada yang salah, hurufnya seharusnya besar, kecil. Nanti diklik aja ikon matanya agar terlihat passwordnya, karena harus sesuai ya, angka huruf besar kecilnya. Oke, kalau memang salah. Jika peserta lupa password sekolah untuk meresetkan pada menggunakan. Nah, jika passwordnya salah, teman-teman digenerate lagi di pengaturan sini ya teman-teman, digenerate lagi aja agar mendapatkan password yang baru. Oke, kita lanjut lagi. Jika muncul pesan user sudah login, sekolah dapat menghapuskan login peserta pada menulis login peserta web OSN. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, nih list login. Nah, jika teman-teman pesertanya sudah pernah login, nanti akan kebaca di sini. Dia menggunakan device apa. Nah, kalau ada peringatan seperti yang tadi, user sudah login, silakan teman-teman dihapus saja loginnya, teman-teman. Nah, di sini klik hapus, hapus. Nah, menghapus ketika ujian sedang berlangsung akan berpesan unggah jawaban. Nah, kalau sedang melaksanakan ujian jangan dihapus ya teman-teman. Di sini saya akan hapus. Nah, itu kalau teman-teman, nah di list login ini kalau peserta teman-teman itu sudah pernah melakukan login, nanti di device-nya itu akan kebaca dia menggunakan HP tipe apa dan yang lainnya. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi teman-teman di halaman pertama ini yang pembahasan tentang NISN dan password. Nah, semoga dimengerti. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, kalau teman-teman kalau sudah masuk ke yang tadi ya teman-teman login itu sudah masuk. Nah, ini halaman beranjanya. Di sini ada jadwal ujian, ada petunjuk ujian, ada ujian. Untuk mengakses ujian peserta dapat mengklik menu ujian. Nah, di sini nanti teman-teman klik ujian saja. Nah, daftar ujian. Sebelum ujian pastikan pengaturan waktu pada device atau smartphone yang digunakan peserta sudah diatur otomatis. Pengaturan waktu secara manual akan menjadi salah satu penyebab salah ujian. Nah ini ya teman-teman, waktunya itu harus secara otomatis, harus sesuai. Misalkan di sekarang itu jam 7, ya di sini juga harus 7, jam 7. Jangan berbeda ya teman-teman, karena kalau berbeda nanti akan gagal untuk ke loginnya ke sini. Nah, pengaturan waktu secara manual akan menjadi salah satu penyebab gagal ujian. Nah, diperhatikan waktu jamnya peserta ya teman-teman. Lanjut. Nah, jika pengaturan waktu sudah otomatis sesuai lokasi peserta, maka akan muncul waktu daftar ujian seperti contoh gambar di samping. Untuk dua lokasi berbeda di luar waktu Indonesia Barat. Kiri waktu Indonesia Timur, kanan waktu Arab Saudi. Misal waktu ujian dimulai jam 9, maka pada di Jayapura ujian dimulai pada jam 11 waktu Indonesia Timur, dan di Riyadh Arab Saudi ujian dimulai pada jam 5 Arab Saudi. Maka waktunya itu menyesuaikan yang ada di tempatnya teman-teman. Maka waktunya itu harus di set secara otomatis. Nah, hitung mundur. Setelah peserta klik salah satu jadwal ujian, maka akan masuk ke halaman hitung mundur. Yang harus dilakukan adalah klik mengunduh soal sampai status selesai. Nah, teman-teman silahkan diklik dulu mengunduh soalnya. Jika jadwal ujian masih besok hari, bisa dapat keluar aplikasi tanpa melakukan logout. Nanti dikeluarin aja tapi tanpa logout. Nah, diunduh dulu soalnya. Terus kalau misalkan emang ujiannya besok, OSN-nya besok, dikeluarkan saja tanpa logout. Jika ujian akan dimulai dalam beberapa menit lagi, peserta dapat menunggu di halaman hitung mundur sampai tombol ujian menjadi hijau. Nah, ini kan masih merah. Nanti kalau sudah mendekati pelaksana OSN, silahkan dibuka aplikasinya dan diklik nih, nanti akan berubah jadi hijau. Klik mulai ujian warna hijau untuk mulai ujian. Nah, nanti kalau sudah warna hijau silahkan diklik mulai hijaunya. Nah, di sini, nah ini sudah masuk ke apa sih soal OSN ya teman-teman. Pada soal pilihan jam, peserta dapat memilih salah satu jawaban pada pilihan jawaban. Di sini soalnya PG ya teman-teman. Jika peserta ingin tidak memilih jawaban, maka peserta harus tidak melakukan klik pada pilihan jawaban. Persamaan antara klik lewati atau jawab adalah jawaban yang sebelumnya sudah dipilih akan masuk ke sistem. Perbedaan antara klik lewati atau jawab adalah
Jika peserta klik lewati, maka soal akan muncul kembali. Jika peserta klik jawab, maka soal akan tidak muncul kembali. Oke, ketika teman-teman misalkan sudah yakin nih jawabannya ini, soalnya jawabannya misalkan yang ini, klik terus pilih jawab. Nah, berarti nanti soal ini tidak akan muncul. Nah, berarti langsung akan masuk ke sistem. Nah, ketika teman-teman tidak ingin menjawab, saya akan mengosongkan soal ini saja. Nah, klik jawab. Tapi kalau teman-teman belum yakin dengan jawaban ini, klik lewati saja. Kenapa? Karena dengan peraturan yang ada, ini ya teman-teman. Nah, penilaian dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut. Jawaban benar mendapat nilai 4, jawaban salah mendapatkan -1, dan tidak dijawab diberi nilai 0. Nah, maka dari itu, jika teman-teman tidak yakin dengan jawaban ini, silahkan tidak perlu diisi saja, langsung klik jawab. Nanti soal ini tidak akan muncul kembali. Kalau memang nanti saya akan hitung lagi lah, nanti saya akan lewat dulu jawabannya. Nah, dilewati saja dulu, klik lewati. Nanti setelah selesai teman-teman menjawab soalnya, nanti soal ini akan muncul kembali. Itu ya perbedaannya teman-teman. Karena itu benar nilainya 4, kalau salah -1, kalau tidak dijawab di nilainya itu 0. Makanya mending tidak dijawab daripada menjawab, karena -1 kalau tidak menjawab itu nilainya 0. Nah, kalau memang tidak yakin dan tidak yakin dengan soal ini, silahkan klik jawab aja, tidak perlu dijawab karena nilainya itu 0. Tapi kalau tidak yakin dan menjawab nilainya salah, nanti nilainya itu -1. Oke, itu ya teman-teman, semoga paham. Lanjut ke isian singkat. Sama ya teman-teman, pada soal isian singkat peserta hanya dapat masukkan jawaban dengan ketikan. Nah, ini bukan pilihan ganda atau pilihan jamak. Nanti teman-teman langsung diisikan saja. Misalkan di sini banyak peserta didik laki SN Sembaka tahun ajaran 2020 lalu berapa? Teman-teman langsung diisi saja berapa. Misalkan 50. Misalkan 50 ya, tulis aja di sini 50. Misalkan 100, langsung aja tulis di sini, diketik 100. Nah, sama yang tadi, kalau emang jawabannya yakin diklik jawab, kalau emang tidak menjawab klik jawab saja. Kalau emang nanti dulu saya lewati, klik lewati, seperti yang tadi saya bahas di sebelumnya, slide sebelumnya ya teman-teman. Lanjut, nah ini uraian. Pada soal uraian, peserta dapat masukkan jawaban dengan ketikan atau ambil foto. Peserta dapat masukkan jawaban berupa foto apabila jawaban tidak dapat diketikkan karena keterbatasan huruf, angka, dan karakter pada keyboard. Nah teman-teman, kalau memang pembahasannya dan teman-teman mau di secara rinci, tapi di sininya kurang karena keterbatasan angka, huruf, dan karakter, teman-teman bisa menggunakan upload ya teman-teman. Nanti teman-teman foto, teman-teman harus sediakan kertas dan difoto hasil jawaban teman-teman. Nah, kalau sudah, klik jawab. Nah, teman-teman, selama ujian berlangsung peserta tidak diperkenankan untuk keluar dari aplikasi. Oke, lanjut. Nah, menunggu sesi berikutnya. Jika ujian mempunyai lebih dari satu tipe soal, contoh pilihan jamak dan isian singkat, dan peserta sudah jawab semua soal pilihan jamak sebelum waktu habis, maka peserta akan diarahkan ke halaman menunggu menuju tipe soal isian singkat. Selama menunggu ke sesi berikutnya, peserta tidak diperkenankan untuk keluar dari aplikasi. Misalkan teman-teman tadi isian singkatnya sudah dan masuk ke uraian, nanti ada menu menunggu dulu ya teman-teman. Nah, disarankan, diperkenankan, bukan disarankan tapi diperkenankan, maka tidak boleh untuk keluar dari aplikasi. Nanti pengawas harus benar-benar dicek pesertanya agar tidak keluar dari aplikasi, karena kan awasan ini diawasi oleh teman-teman, oleh pengawas, makanya pengawas harus dilihat secara benar-benar smartphone-nya benar nggak si peserta itu tidak keluar dari aplikasi. Nah, istirahat. Halaman istirahat hanya terdapat pada SNSD tingkat lomba nasional. Oh, ini untuk yang lomba nasional ya teman-teman. Selama istirahat peserta tidak diperkenankan untuk keluar dari aplikasi. Ini kalau sudah ke tingkat nasional ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, upload jawaban. Setelah semua sesi ujian selesai, peserta akan diarahkan ke halaman upload jawaban. Pastikan koneksi internet baik selama proses upload jawaban. Jika upload jawaban sukses, maka peserta akan diarahkan ke halaman beranda. Nah, di sini Anda akan melakukan pindahan jawaban ke sistem KSN. Pastikan saat ini Anda terkoneksi dengan jaringan internet. Pastikan atas upload. Nah, teman-teman, ketika sudah selesai dengan OSN-nya, silahkan diupload, dikirim jawabannya ini ke pusat.
Nah, upload sukses. Untuk melihat status dari hasil ujian, peserta dapat mengakses menu ujian. Status yang akan muncul adalah jawaban sedang diproses oleh sistem. Nah, ketika selesai, kalau di sini masih jawabannya jawaban sedang diproses oleh sistem, berarti masih menunggu sistemnya atau selesai. Jika satu dari kedua status ini sudah muncul, maka peserta sudah dapat keluar dari aplikasi. Nah, kalau sudah selesai, berarti memang sudah selesai pelaksanaan OSN-nya, teman-teman. Nah, itu ya teman-teman, cara menggunakan atau panduan aplikasi OSN dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Nah, ini teman-teman. Nah, yang ini yang paling banyak dipertanyakan, ini ASN dan password. Tadi sudah saya jelaskan kenapa nomor 1 sampai nomor 4 ini. Bagaimana cara mendapatkannya, cara masalahnya, passwordnya salah, passwordnya tidak benar, NSN tidak terdaftar, sudah saya bahas tadi. Oke, teman-teman bisa di back kembali aja. Oke, itu saja teman-teman panduan aplikasi mobile ASN jenjang SD dan SMA SMP. Semoga dimengerti, semoga dipahami. Yang tidak paham, yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini, Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.